Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat serta karunia-Nya kita semua dapat berkumpul pada kegiatan pemaparan materi kali ini. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya yang insya Allah taat dan patuh pada ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Mirna Nasilatul Falah dan rekan saya Yulia Nurianti. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi tentang pengelolaan kecemasan di kelas. Langsung saja pemaparan materi yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama, definisi kecemasan. Kecemasan atau anxiety merupakan salah satu bentuk emosi individu yang berkenaan dengan adanya rasa terancam oleh sesuatu. Biasanya dengan objek ancaman yang tidak begitu jelas. Perasaan cemas dapat dialami siapa saja, baik anak-anak, remaja, dan orang tua. Perasaan cemas dapat muncul pada saat kita menghadapi sesuatu yang kita anggap penting, memasuki situasi yang baru, dan cemas terhadap tanggapan mengenai hasil tindakan kita. Perasaan cemas juga sering muncul di lingkungan sekolah. Perasaan tersebut menyebabkan siswa merasa tidak nyaman dan tidak tenang. Kecemasan yang dialami siswa secara wajar dapat dianggap memiliki nilai positif sebagai motivasi. Tetapi apabila sudah tidak wajar dan berlebihan, bisa mengganggu aktivitas yang seharusnya dilakukan di lingkungan sekolah. Pada umumnya, kecemasan yang muncul di lingkungan sekolah antara lain kecemasan dalam menyampaikan pendapat dan pertanyaan di kelas, kecemasan saat diskusi, kecemasan saat berkomunikasi dengan guru, kecemasan saat menghadapi ujian, dan lain-lain. Kecemasan dengan intensitas yang wajar dapat dianggap memiliki nilai positif sebagai motivasi. Tetapi apabila intensitasnya sangat kuat dan bersifat negatif, justru malah akan menimbulkan kerugian dan dapat mengganggu terhadap keadaan fisik dan psikis individu yang bersangkutan. Dalam psikoanalisis, kecemasan dipandang sebagai komponen utama dan memegang peranan penting dalam dinamika kepribadian seorang individu. Kecemasan dapat dibagi ke dalam 3 tipe. Yang pertama, kecemasan realistik. Kecemasan realistik yaitu rasa takut terhadap ancaman atau bahaya-bahaya nyata yang ada di dunia luar atau lingkungannya. Yang kedua, kecemasan neurotik. Kecemasan neurotik adalah rasa takut ketika insting akan lepas dari kendali dan menyebabkan dia berbuat sesuatu yang bisa membuatnya dihukum. Kecemasan neurotik bukanlah ketakutan terhadap insting-insting itu sendiri, melainkan ketakutan terhadap hukuman yang akan menimpanya jika suatu insting dilepaskan. Kecemasan neurotik berkembang berdasarkan pengalaman yang diperolehnya pada masa kanak-kanak atau situasi yang membuatnya tertekan dalam situasi tertentu. Seperti dalam kelas belajar, terkait dengan hukuman dan ancaman dari guru maupun teman-temannya jika dia melakukan perbuatan impulsif. Yang ketiga, kecemasan moral, yaitu rasa takut terhadap suara hati atau superego. Orang-orang yang memiliki superego yang baik cenderung merasa bersalah atau malu jika mereka berbuat atau berpikir sesuatu yang bertentangan dengan moral. Sama halnya dengan kecemasan neurotik, kecemasan moral juga berkembang berdasarkan pengalaman yang diperolehnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan akademik. Faktor-faktor pemicu timbulnya kecemasan pada diri siswa bersumber dari kurikulum. Yang pertama, target kurikulum yang terlalu tinggi. Yang kedua, iklim pembelajaran yang tidak kondusif. Yang ketiga, pemberian tugas yang sangat padat. Dan yang terakhir, sistem penilaian ketat dan kurang adil. Begitu juga sikap dan perlakuan guru yang kurang bersahabat, galak, judes, dan kurang kompeten merupakan sumber penyebab timbulnya kecemasan pada diri siswa yang bersumber dari faktor guru. Faktor selanjutnya yaitu faktor manajemen sekolah. Di antaranya, penerapan disiplin sekolah yang ketat dan lebih mengedepankan hukuman, iklim sekolah yang kurang nyaman, juga sarana dan prasarana belajar yang sangat terbatas. Menurut Dacey, gejala kecemasan dapat ditinjau melalui 3 komponen, yaitu yang pertama, komponen psikologis, berupa kegelisahan, gugup, tegang, cemas, rasa tidak aman, takut, dan cepat terkejut. Yang kedua, komponen fisiologis, berupa jantung berdebar, keringat dingin pada telapak tangan, tekanan darah meninggi atau mudah emosi, respon kulit terhadap aliran galvanis berkurang, gerakan peristaltik bertambah, gejala somatik, gejala respiratori, gejala gastrointestinal, dan gejala urogenital.
Yang ketiga adalah komponen sosial, yaitu sebuah perilaku yang ditunjukkan oleh individu di lingkungannya. Perilaku itu dapat berupa tingkah laku dan gangguan tidur. Yang terakhir yaitu upaya dalam mengatasi kecemasan. Upaya yang dilakukan guru yaitu melakukan kegiatan selingan melalui berbagai atraksi game atau icebreaker tertentu, membuat lelucon atau jokes, tetapi harus berdasarkan pada etika dan tidak memojokkan siswa. Terapkan disiplin sekolah yang manusiawi, serta hindari bentuk tindakan kekerasan fisik maupun psikis di sekolah, baik yang dilakukan oleh guru, teman, maupun orang-orang yang berada di luar sekolah. Mengoptimalkan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Pelayanan bimbingan dan konseling dapat dijadikan sebagai kekuatan inti di sekolah guna mencegah dan mengatasi kecemasan siswa. Kesimpulannya, kecemasan atau anxiety adalah suatu perasaan tidak nyaman yang merupakan respons terhadap ketakutan atau kehilangan sesuatu yang bernilai. Kecemasan dengan intensitas yang wajar memiliki nilai positif sebagai motivasi, karena akan menyebabkan individu menjadi lebih waspada dan mendorong upaya yang lebih keras untuk mencapai apa yang diharapkan. Sementara, dalam intensitas yang sangat kuat, akan berdampak negatif karena mengganggu kondisi fisik dan psikis individu yang bersangkutan. Sekian pemaparan materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.